Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Film Populer Official. Kali ini, kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul Love for Beginners. Film ini akan menceritakan tentang sepasang muda-mudi yang memiliki nama yang sama, yaitu Tsubaki. Si gadis bernama Tsubaki Hibino. Ia merupakan tipe orang yang kuno, minder, dan kuper, tapi memiliki bakat untuk menata rambut. Kemudian ada si pria yang bernama Tsubaki Kyota. Dia adalah tipe cowok populer di sekolah, tampan dan pintar, tapi memiliki trauma dengan perempuan, sehingga dia menganggap perempuan hanya layak untuk dipermainkan. Tsubaki tak ingin dipermainkan karena dia benar-benar mencintai Kyota. Dia berusaha membantu Kyota mengatasi traumanya, tapi saat mereka mulai dekat, tiba-tiba muncul seseorang dari masa lalu yang ingin merebut Kyota darinya. Nah, gimanakah keseruan cerita cinta di antara mereka berdua? Mari langsung aja kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang siswi cantik yang bernama Tsubaki. Tsubaki adalah siswi SMA kelas 1 dan berusia 15 tahun. Dia memiliki keluarga yang menyenangkan. Ayahnya sebagai pewaris studio foto, dan ibunya hanyalah ibu rumah tangga, dan adik perempuannya bernama Sakura yang cantik tapi agak egois. Hari itu, Tsubaki akan memulai harinya sebagai siswi SMA. Ibu masuk ke dalam kamarnya dan melihat penampilan putrinya yang manis, rambut dikepang dua dan berponi, mengenakan seragam yang sesuai aturan sekolah. Beliau memberi banyak nasihat agar Tsubaki tekun belajar. Kemudian di sekolah, Tsubaki kaget melihat hampir semua siswa di sekolahnya mengenakan seragam yang asal-asalan dan berdandan dengan nyentrik. Ketika sedang sibuk mengamati siswa lainnya, ada yang tak sengaja menabraknya. Rupanya ada 3 orang siswi yang berjalan sambil mengobrol. Bukannya minta maaf, mereka justru mengolok-olok gaya berpakaian Tsubaki yang dianggap kuno. Tsubaki mengingatkan dirinya sendiri agar tidak membuat masalah. Dia pura-pura cuek, tapi dia sempat menabrak seorang siswa bernama Tsubaki Kyota. Ya, namanya sama-sama Tsubaki. Agar tidak bingung kita panggil namanya Kyota. Tsubaki minta maaf, tapi Kyota ikut membantu memungut barang-barangnya yang terjatuh. Tiba-tiba ada seseorang yang bernama Nishiki memanggilnya, dan Tsubaki sontak berdiri dan mengiyakannya. Kyota heran dan bertanya, apakah gadis yang di depannya juga bernama Tsubaki? Tsubaki kembali mengiyakan. Nishiki dan temannya muncul. Mereka mendekati Kyota dengan sorot ingin tahu apa yang terjadi. Kyota membaca nama yang tertera di tempat pensil, dan Kyota meledek sambil bertanya, apakah saat ini masih ada siswa yang menulis namanya di tempat pensil? Mereka bertiga tersenyum, dan Kyota menambahkan bahwa Tsubaki benar-benar kuno. Tsubaki kesal dan merebut tempat pensilnya. Tiba-tiba ada beberapa siswi yang mengenali Kyota, dan mereka langsung heboh. Mereka langsung menyerbu Kyota sambil minta nomor teleponnya dan sengaja mendorong Tsubaki. Mereka beramai-ramai masuk sekolah, meninggalkan Tsubaki yang kesal melihat ulah Kyota karena dianggap menjijikkan. Saat upacara penerimaan siswa baru, Tsubaki kaget setelah mengetahui bahwa Kyota yang dianggapnya menjijikkan adalah siswa dengan nilai yang tertinggi. Semua siswi bersorak ketika Kyota dipanggil untuk memberikan sambutan di depan podium. Tsubaki tak mengerti mengapa mereka semua heboh dan menganggap Kyota itu keren dari mananya. Kini Tsubaki masuk ke dalam kelasnya dan ternyata dia mendapat duduk paling belakang. Tsubaki lega karena duduk di belakang berarti tak akan menarik perhatian banyak orang. Dia mengeluarkan tempat pensilnya dan menunggu dengan manis. Kyota dan 3 penggemarnya sedang melihat peta tempat duduk. Mereka protes karena Kyota duduk paling belakang. Salah satu dari mereka yang bernama Arisa ingin Kyota pindah tempat duduk. Kyota mengiyakan dan akan bertanya pada guru. Mereka mengolok Tsubaki dan yakin bahwa Tsubaki pasti mau pindah duduk di depan. Kyota mengamati Tsubaki sambil tersenyum. Dia berjalan menghampiri Tsubaki yang sedang menulis. Tsubaki kaget karena Kyota menunduk dan mendekatkan wajahnya. Tsubaki langsung mundur dan menunduk sambil memperingatkannya. Kyota beralasan bahwa kebetulan sekali mereka duduk bersebelahan. Kyota sengaja meledek Tsubaki dan memastikan bahwa dirinya akan menjadi target di sekolah karena berpakaian rapi dan memiliki gaya rambut yang kuno. Kyota bertanya tentang asal Tsubaki, apakah tempatnya sangat terpencil?
Subaki merasa marah dan kesal karena Kyota sengaja memanasinya. Sialnya, nama mereka juga sama. Subaki mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan berdiri sambil melangkah mundur. Kyota heran melihat Subaki memegang gunting. Dengan nada terbata, Subaki mengatakan bahwa gaya rambut Kyota tampak menyedihkan. Dia yakin ada gaya rambut lain yang lebih pas. Kyota tertawa dan bertanya, mengapa dirinya harus menuruti kata-kata Subaki. Subaki melangkah mundur karena Kyota mendesaknya. Subaki beralasan bahwa dia akan mengubah gaya rambut Kyota bila berani menggodanya lagi. Ketiga penggemar Kyota tak terima. Arisa bahkan berniat menggunting rambut Subaki. Subaki tak mengerti mengapa semua bisa begini, mengapa mereka begitu memuja Kyota. Kyota bergerak melindungi Subaki. Dia menegaskan bahwa mulai hari ini Subaki adalah pacarnya. Semuanya tertawa meledek, tapi Kyota meyakinkan bahwa dia serius lalu mencium Subaki. Subaki mendorong tubuh Kyota. Dia benar-benar marah karena Kyota telah mencuri ciuman pertamanya. Subaki mengambil tasnya dan pulang. Subaki berharap semuanya hanya mimpi, tapi ternyata bukan mimpi. Pada hari kedua, dirinya benar-benar menjadi bahan tertawaan di kelas. Salah satu temannya mengusulkan agar dirinya menjadi panitia festival musim semi. Guru bertanya apa ada rekomendasi lain dan Kyota menawarkan dirinya. Subaki sedang memimpin rapat di kelas tentang acara festival musim semi, tapi tak ada yang mau mendengarkannya dengan serius. Saat Subaki mengusulkan besarnya sumbangan, mereka menolak untuk menyumbang dengan alasan lebih baik uangnya untuk karaoke. Yang lain bahkan mengusulkan agar tak ikut festival saja. Subaki menolak dengan alasan ikut festival akan membuat mereka bersatu, namun mereka tak tertarik dan berniat untuk pulang. Subaki bingung tapi tak tahu harus bagaimana. Kyota yang sejak awal pura-pura tidur langsung memberi tanda pada Subaki agar mendekatinya. Subaki berlari mendekatinya. Kyota ingin agar Subaki mengajaknya berkencan dan sebagai balasan dia akan membantu melancarkan acaranya. Semula Subaki enggan, tapi Kyota menakutinya dan akhirnya Subaki setuju. Dia meminta agar Kyota mau berkencan dengannya. Kyota langsung berdiri dan mengatakan sesuatu pada mereka. Herannya, mereka langsung patuh dan setuju dengan apa yang diusulkan oleh Kyota. Subaki memilih diam dan melihat saja. Kyota mengusulkan agar para gadis mengenakan yukata. Mereka mengeluh tidak bisa memakai sendiri. Kyota menunjuk Subaki yang akan membantu mereka mengenakan yukata. Subaki ingin protes, tapi Kyota mengingatkan bahwa Subaki juga harus ikut membantu walaupun sedikit. Hal itu membuat Subaki diam. Saat pulang, Kyota menyindir Subaki yang tak mengatakan terima kasih, padahal dia sudah membantu. Kyota mengalah dan tak keberatan bila Subaki mengatakannya saat mereka kencan. Subaki mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan sehingga mau mengatakannya. Kyota menebak bahwa Subaki sangat menyukainya dan akan merasa luar biasa bila menjadi pacarnya. Subaki protes dan tak ingin menjadi pacarnya. Kyota tak mempermasalahkannya karena toh mereka sudah berciuman. Subaki kembali protes dan mengatakan kalau itu bukan ciuman. Hal itu disebut ciuman jika mereka saling menyukai. Seseorang yang sudah diputuskan untuk mendampingi seumur hidup. Jadi yang dilakukan Kyota bukanlah ciuman. Subaki langsung pergi setelah mengatakan hal itu. Kyota terpana dan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Persiapan festival musim semi itu membuat Subaki dan Kyota mulai dekat. Mereka bekerja sama agar acaranya bisa berlangsung sukses. Saat festival berlangsung, Subaki membantu salah satu temannya yang bernama Miho untuk mengenakan yukata. Miho puas dan berniat langsung pergi, tapi Subaki menahannya. Dia ingin membantu merapikan rambut Miho agar lebih manis. Salah satu teman Miho terpesona melihat penampilan Miho yang baru. Miho baru percaya ketika melihat bayangannya di cermin. Miho tak menyangka Subaki bisa sehebat itu. Subaki merendah sambil mengatakan bahwa setiap hari dia terbiasa merapikan rambut adiknya. Subaki memotret Miho dan berjanji akan memberikan hasilnya bila sudah jadi. Miho mengaku bahwa ternyata anggapannya salah. Dia mengira Subaki adalah orang yang menyedihkan, tapi ternyata Subaki sangat baik. Kyota masuk dan melihat Subaki mulai akrab dengan beberapa teman. Miho mengajak Subaki bertukar email dan Subaki setuju.
Kyota menghampiri Tsubaki yang sedang menulis alamat emailnya. Kyota menggoda bahwa semuanya sukses berkat bantuannya, tapi Tsubaki malah mengusirnya dengan alasan sedang sibuk. Nishiki datang dan mengajak Kyota pergi, tapi Kyota menolak dengan alasan masih ada hal yang harus dia lakukan. Tsubaki kesal dan memilih pergi sambil mengomel. Tsubaki berbalik karena ada yang memanggilnya. Ternyata Sakura datang bersama temannya. Mereka mengenakan kostum cosplay. Nishiki langsung menghampiri mereka dan bertanya tentang hubungan Sakura dan Tsubaki. Tsubaki terpaksa meninggalkan adiknya karena masih harus membantu teman yang lain mengenakan yukata. Nishiki ingin mengajak Sakura jalan-jalan, tapi sepertinya Sakura lebih tertarik pada Kyota. Tsubaki mengintip tingkah adiknya dengan sorot tak suka. Tsubaki yang kini sudah berganti yukata warna putih masih sibuk membereskan barang-barang. Dia tertarik melihat acara pemilihan pasangan terbaik. Tsubaki tak menyadari Kyota yang melihatnya dari jauh. Tsubaki mendekati dan sengaja meledek dengan mengatakan bahwa Tsubaki tak cocok mengenakan yukata karena terlihat seperti hantu. Kyota sengaja mendekat sambil berniat menempelkan sebuah topeng padanya. Tsubaki kesal dan menepis tangan Kyota. Dia mengaku kalau dirinya memang culun dan suram. Tsubaki kembali menyibukkan diri. Kyota bertanya mengapa Tsubaki selalu sibuk memotret orang lain dan tak pernah memotret dirinya sendiri. Tsubaki mengaku dirinya tak suka menonjol, dia lebih senang membuat orang lain bahagia. Dia menceritakan tentang studio foto milik ayahnya. Kyota tidak tertarik mendengarnya. Tsubaki kembali penasaran dan ingin memotong rambut Kyota. Kyota tak mau karena dia menyukai rambut panjangnya. Tsubaki mengamati Kyota dan dia seolah mendapat ide potongan rambut yang pas untuknya. Tsubaki menarik tangan Kyota dan memintanya duduk. Dia akan membuat Kyota lebih tampan. Kyota terpaksa menurut, tapi tetap mengomel karena dia mengizinkan Tsubaki mengutak-atik rambutnya. Tsubaki menjamin bahwa semuanya akan senang dan Kyota harus percaya padanya. Tsubaki memotong rambut Kyota. Dia berterima kasih karena berkat Kyota kini dia memiliki teman. Tsubaki mengaku bahwa dia sudah seperti ini sejak SMP, makanya selalu dipanggil culun. Dia berharap agar saat SMA bisa memiliki teman. Tsubaki memuji Kyota yang bisa diajak bicara dan bertengkar. Kyota ingin protes, tapi Tsubaki mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan sudah selesai sambil melepaskan kain penutupnya. Tsubaki memegang wajah Kyota dengan kedua tangannya. Mata Tsubaki berbinar ketika mengagumi hasil kerjanya yang ternyata bagus. Kyota berdiri dan berniat menciumnya, tapi Tsubaki menghentikannya. Dia bertanya apakah Kyota serius dengannya. Tsubaki langsung menyesali pertanyaannya. Kyota melepaskan tangannya dan berjalan menjauh. Kyota mengaku serius mempermainkan dirinya. Kyota berlagak marah sambil merapikan barang yang berserakan, tapi Tsubaki berusaha mengerti. Kyota mengaku dirinya capek. Dia melihat Tsubaki sibuk mondar-mandir sehingga tak bisa menggodanya. Tsubaki minta maaf dan menjauh. Kyota mengingatkan bahwa mereka punya kesepakatan untuk kencan. Tsubaki kaget karena Kyota menganggapnya serius. Kyota pura-pura kesal dan mengatakan bahwa Tsubaki harus menemuinya besok siang di depan stasiun jam 2. Kyota pergi, tapi baru beberapa langkah, dia berbalik dan memperingatkan bahwa acara kencan mereka tidak hanya sekedar berjalan bergandengan tangan saja. Tsubaki tak mengerti apa maksudnya, tapi tak berani bertanya karena Kyota sudah pergi. Tsubaki bertanya pada adiknya yang sedang asik berdandan. Tsubaki bertanya apakah adiknya punya baju yang cocok untuknya. Sakura menebak bila kakaknya akan berkencan, tapi dia tidak yakin bila kakaknya akan kencan dengan Kyota. Tsubaki tertawa saja dan setuju bila dia tak mungkin kencan dengan Kyota. Menurut Sakura, Kyota itu terlalu tampan. Dia lebih memilih Kyota daripada Nishiki. Sakura bertanya apakah seharusnya dia bertanya tentang email Kyota pada Nishiki. Tsubaki melarangnya dengan alasan Kyota suka mempermainkan orang. Sakura malah mengaku tak keberatan bila dipermainkan orang setampan Kyota. Tsubaki tak jadi meminjam baju dan memilih keluar dari kamar adiknya. Tsubaki sudah menunggu di depan stasiun. Dia mengenakan baju yang kuno dan norak, sweater hijau, rok panjang berwarna coklat, dan kaos kaki berenda. Kyota muncul dan dia tertawa melihat penampilan Tsubaki. Kyota ingin mengajak Tsubaki nonton film romantis, tapi Tsubaki menolak. Dia lebih suka ke kebun binatang. Kyota bersikeras nonton, tapi akhirnya dia kalah.
Mereka ke kebun binatang dan melihat beruang kutub. Bagi Tsubaki, kisah beruang kutub jantan yang mencari pasangannya adalah hal yang romantis, tapi Kyota kelihatan kesal. Dia melihat penampilan Tsubaki yang sangat kuno dan norak. Dia bertanya apa yang Tsubaki pikirkan saat memakai baju itu untuk kencan. Tsubaki bingung karena merasa tak ada yang salah dengan bajunya, tapi mengapa Kyota tampak kesal? Kyota ingin Tsubaki melepas semua bajunya. Tsubaki jelas kaget. Ternyata Kyota mengajaknya memilih dan membeli baju yang pas. Dan setelah itu pergi ke salon. Hananoi, si pemilik salon, berjanji akan membuat penampilan Tsubaki menjadi lebih cantik. Kyota sedang menunggu sambil membaca majalah, dan ketika Tsubaki muncul, dia tak bisa berkata-kata. Dia begitu terkagum dan terpesona melihat Tsubaki dengan penampilan barunya. Kyota tampak sangat puas melihat perubahan penampilan Tsubaki. Dia mengajak Tsubaki untuk bercermin. Tsubaki hanya bisa tersenyum melihat penampilan barunya. Mereka melanjutkan acara kencannya, tapi karena Tsubaki belum terbiasa mengenakan high heels, maka dia sempat kerepotan. Kyota meminta Tsubaki mengulurkan tangannya. Tsubaki menurut dan menyambut tangan Kyota. Tsubaki merasa bahwa selama ini dia selalu berpakaian culun dan tak menarik. Rasanya berpakaian seperti sekarang juga bagus. Tapi hari ini pertama kali dalam hidupnya dirinya dipanggil cantik. Rasanya seluruh dunia berkilau karena cahaya. Mimpi indah Tsubaki berubah menjadi mimpi buruk ketika Kyota mengajaknya ke tempat karaoke. Semula Tsubaki senang melihat ruang karaoke yang indah dengan hiasan rasi bintang. Ternyata mereka memiliki hobi yang sama, yaitu menyukai rasi bintang. Kyota mengaku bahwa saat masih kecil dia mendapat hadiah teleskop sehingga tahu tentang peta bintang. Tapi Kyota enggan ngobrol terlalu banyak, dia malah berniat tak baik pada Tsubaki. Tsubaki marah dan sambil menahan tangis. Dia mengaku bahwa hari ini dia sangat bahagia karena mendapat baju dan sepatu baru, tapi dia tak tahu semuanya untuk apa. Kyota tak mengerti mengapa Tsubaki menjadi marah. Tsubaki kesal karena Kyota tak bisa mengerti perasaannya. Tsubaki tetap teguh pada prinsipnya bahwa dia tak mau melakukan seks pranikah. Kyota kaget mendengar prinsip Tsubaki. Tsubaki merasa diremehkan dan berniat pulang. Kyota menarik tangannya sambil mengatakan bahwa beruang kutub juga melakukannya. Tsubaki marah dan mengatakan kalau yang melakukannya adalah beruang putih dan hitam. Tsubaki berlari keluar, tapi beberapa saat kemudian kembali untuk mengambil tas dan bajunya. Dalam perjalanan pulang, Tsubaki masih menangis sambil mencopoti jepit rambutnya. Dia kesal karena Kyota memang hanya ingin mempermainkannya saja. Saat sedang di kamar, Sakura masuk dan melihat baju barunya. Sakura ingin meminjamnya, tapi Tsubaki melarang. Mereka saling menarik baju itu hingga robek. Sakura merasa bersalah dan memilih keluar dari kamarnya. Tsubaki hanya bisa melihat baju yang sudah robek itu dengan tatapan sedih. Paginya, Tsubaki bersiap berangkat sekolah. Dia melihat baju pemberian Kyota yang tergantung rapi. Semalam dia sudah menjahitnya. Di sekolah, dia melihat Kyota yang berjalan menuju perpustakaan. Kyota sedang membaca buku sambil berdiri ketika Arisa muncul dan menyapanya. Dengan nada manja, Arisa protes karena Kyota kini sibuk menggoda Tsubaki dan tak pernah kencan dengannya lagi. Kyota menegaskan bahwa dia tak pernah kencan 2 kali dengan wanita yang sama. Arisa masih merajuk. Tsubaki yang mengamati mereka merasa sedikit cemburu. Tsubaki sedang mengemasi buku yang ada di kolong mejanya, dan dia tertarik melihat buku yang ada di kolong mejanya Kyota. Rupanya buku itu tentang rasi bintang, dan Tsubaki tertarik untuk membacanya. Tsubaki melamun ketika Kyota mengagetkannya sambil mengingatkan bahwa Tsubaki duduk di mejanya. Tsubaki kaget dan langsung berdiri. Kyota bertanya dengan nada mengeluh apakah Tsubaki benar-benar tak menyukainya. Tsubaki menggeleng sambil mengembalikan buku Kyota di kolong mejanya. Tsubaki sengaja menyindir dengan bertanya, bukankah Kyota ada kencan dengan pacarnya? Tsubaki mengemasi bukunya dan Kyota bisa mengerti arah pembicaraannya. Dengan nada ringan, Kyota menjawab bahwa Arisa tak bisa disebut sebagai pacar. Bila menggunakan kondisi beruang kutub, maka hal itu hanya sebagai pelampiasan seksual saja. Tsubaki kesal dan berniat pulang. Kyota mencoba merayunya agar mau melanjutkan apa yang tertunda kemarin.
Subaki marah dan menepis tangannya. Kyota menatap Subaki dan dia menyadari kalau Subaki benar-benar membencinya. Kyota berjanji akan berhenti menggodanya. Subaki tak mengerti. Kyota mengaku kalau sejak SMP dia dan Nishiki bertaruh soal ini, seberapa jauh mereka bisa merendahkan siswi yang serius dan polos di kelas. Kyota tahu bahwa Subaki memiliki prinsip yang kuat tentang seks pranikah. Kyota mengeluh bahwa kali ini dirinya akan kalah dari Nishiki. Kyota menepuk kepala Subaki dan meyakinkan bahwa dia tak akan menggoda Subaki lagi. Kyota pun langsung pergi. Subaki pulang dan dia kaget melihat baju pemberian Kyota hilang. Dia menduga pasti Sakura yang mengambilnya. Kyota sedang bekerja di kafe ketika melihat Sakura masuk dengan mengenakan bajunya Subaki. Sakura memanggil Kyota, dan Nishiki yang baru muncul langsung mengejar dan memanggil Sakura. Sakura minta diajari Kyota, tapi Nishiki bersedia mengajarinya. Sakura tak menghiraukan Nishiki, tapi Kyota tetap cuek walaupun Sakura memamerkan bajunya yang diambilnya dari kamar Subaki. Kyota tak sengaja melihat Subaki di luar kafe. Subaki langsung lari saat Kyota melihatnya. Kyota mengejarnya. Dia menuduh Subaki datang untuk melihatnya, tapi Subaki beralasan mencari adiknya karena telah mengambil bajunya. Kyota tersenyum karena Subaki menganggap baju pemberiannya adalah istimewa. Subaki ingin membantah, tapi Kyota memutuskan bahwa hari Sabtu ada acara belajar bersama di rumahnya, dan Subaki harus ikut karena Nishiki dan Sakura juga ikut. Subaki enggan, tapi Kyota beralasan bahwa anak culun seperti Subaki harus ikut. Hari Sabtu, Subaki, Nishiki, dan Sakura datang ke rumah Kyota. Sakura sangat antusias ingin melihat kamar Kyota, dan Nishiki tak keberatan menunjukkannya. Subaki agak malu melihat kelakuan adiknya yang agresif. Dia hanya berdiri di bawah tangga. Ayah Kyota keluar dari kamarnya dan agak kaget melihat Subaki. Mereka berkenalan dan berbasa-basi sebentar, lalu ayah pamit pada Kyota untuk pergi bekerja. Sebelum pergi, ayah sempat mengatakan pada Subaki bahwa Kyota jarang membawa teman wanita ke rumahnya selama ini. Mereka berempat ngobrol di kamar Kyota. Sakura sangat ingin bisa diajari Kyota. Nishiki mengusulkan bahwa saat liburan musim panas mereka bisa belajar di villa milik kakek Kyota. Sakura langsung antusias, tapi Subaki melarang dengan alasan ibu pasti tak mengizinkan menginap bersama cowok. Sakura merajuk dan menyarankan agar Subaki mengatakan pada ibu bahwa mereka menginap bersama cewek. Subaki hanya bisa menghela nafas melihat tingkah adiknya. Mereka akhirnya pergi ke villa dan bermain di pantai. Sakura yang mengenakan bikini asik bermain bersama Kyota dan Nishiki, sedangkan Subaki malah sibuk bersembunyi sambil membaca. Kyota menghampirinya dan mengajak bermain, tapi Subaki menolak dengan alasan tak percaya diri. Kyota tak mau dengar dan menarik tangan Subaki agar gadis itu berdiri. Subaki kaget karena handuk yang menutupi tubuhnya terlepas. Dia malu saat Kyota memandangi tubuhnya yang mengenakan bikini. Nishiki dan Sakura menghampiri mereka. Sakura senang karena bikini yang dikenakan kakaknya sangat cocok. Nishiki terang-terangan memuji Subaki yang memiliki tubuh yang sangat bagus. Kyota langsung memukul Nishiki karena mendahuluinya, padahal dia saja tak berani terang-terangan seperti itu. Akhirnya mereka bermain di pantai dengan gembira. Saat kembali ke villa, Sakura memperingatkan Subaki agar tak ikut kembali karena Kyota secara khusus memanggilnya untuk datang ke kamarnya. Subaki agak kesal karena adiknya keras kepala. Dia mengingatkan bahwa adiknya masih kelas 3 SMP. Sakura balik menyindir kakaknya yang kuno. Sakura mengaku kalau niatnya ke villa hanya untuk merayu Kyota. Subaki hanya bisa melihat adiknya yang pergi dengan tatapan sedih dan tak rela. Subaki kembali ke pantai dan duduk di atas batang pohon. Dia menoleh ke arah villa dengan tatapan kesal. Dia tak tahu harus menunggu sampai kapan. Kyota berjalan di belakang dan mengagetkannya. Subaki heran melihat Kyota, padahal seingatnya Sakura mengatakan kalau Kyota memintanya datang ke kamar. Kyota mengaku kalau dia sengaja meminjamkan kamarnya pada Nishiki karena Nishiki sangat menyukai Sakura. Kyota sengaja memanasi dengan mengatakan mungkin saja mereka sudah melakukannya. Subaki menjerit kaget dan langsung berlari menuju villa sambil memanggil adiknya. Subaki muncul saat Sakura dan Nishiki akan berciuman. Dia langsung menarik Nishiki agar menjauhi adiknya. Nishiki bingung dan Sakura menegur kakaknya karena dia sendiri yang memanggil Nishiki.
Kini Tsubaki yang bingung. Sakura meminta Nishiki keluar karena dia ingin bicara dengan kakaknya. Nishiki menurut dan keluar, tapi dia menguping pembicaraan kakak beradik itu dari balik pintu. Sakura mengaku kalau Kyota sangat tampan, tapi Nishiki juga lembut, pantas untuk dimiliki. Tsubaki menegur adiknya yang suka mempermainkan perasaan orang. Sakura kaget melihat reaksi kakaknya. Dia kian kaget saat mendengar pengakuan kakaknya yang menyukai Kyota. Tsubaki tak suka melihat Sakura menertawakannya. Sakura mengerti dan menyerahkan Kyota pada kakaknya. Tsubaki pun jadi bingung. Sakura agak kesal melihat kakaknya yang kuper. Dia menjelaskan bahwa Kyota telah mencampakkannya. Kyota memanggil untuk datang ke kamarnya, tapi yang ada malah Nishiki. Itu artinya Kyota tak menyukainya. Kyota agak khawatir, tapi Sakura meyakinkan bahwa dirinya tak apa-apa. Nishiki bukan tipe yang buruk dan dirinya sudah terbiasa dicintai daripada mencintai. Tsubaki bertanya apakah Sakura baik-baik saja. Sakura kesal melihat wajah kakaknya yang tenang. Dia menegaskan bahwa Kyota menyukai Tsubaki karena Kyota selalu membahas tentangnya. Sakura menyarankan agar Tsubaki menyatakan cintanya pada Kyota. Tsubaki mencari Kyota dan menemukannya sedang berada di observatorium. Kyota menceritakan kalau saat dirinya masih kecil pasti datang kemari ketika libur musim panas. Dia menjamin bahwa bintang yang dilihat di sini jauh lebih indah. Tsubaki penasaran dan ingin ikut melihatnya. Tsubaki bertanya tempat Apollo 17 mendarat dan Kyota terkejut dengan pertanyaan itu. Tsubaki mengaku bahwa dia memang culun, tapi dia tak ingin kalah dari Kyota, makanya dia juga membaca semua buku tentang ruang angkasa. Kyota memujinya dan memeluk Tsubaki. Kyota mengeluh bahwa semua tak ada gunanya karena dia sudah berjanji tak akan mendekati Tsubaki. Kyota menjauh setelah mengatakan hal itu. Kyota mengatakan bahwa tahun depan saat malam Natal akan ada hujan meteor Ursid. Dia mengajak Tsubaki untuk melihat bersama di tempat ini. Tsubaki tertawa karena itu masih lama. Kyota agak kesal karena kesempatan melihat hujan meteor Ursid itu sangat langka, 100 tahun sekali. Kyota memutuskan bahwa ini sebuah janji. Tahun depan dia akan membawa Tsubaki kemari. Tsubaki pun tersenyum dan berjanji. Kyota setuju dan berbalik melihat ke arah langit. Tsubaki menatap punggung Kyota dengan bimbang. Dia ingin mengutarakan perasaannya tapi takut. Tsubaki berjalan mendekatinya dan memegang lengan Kyota agar berbalik ke arahnya. Tsubaki mengatakan bahwa Kyota bisa melakukannya karena dia mencintai Kyota. Kyota kaget dan menepis tangan Tsubaki. Dia mengeluh bahwa Tsubaki menakutinya. Sebelum pergi, Kyota mengatakan bahwa Tsubaki mengatakan hal yang sama seperti wanita itu. Tsubaki tak mengerti mengapa sikap Kyota berubah menjadi dingin. Sejak saat itu, Kyota seolah sengaja menjauhinya. Tsubaki merasa bahwa Kyota kini telah mencampakkannya. Ketika kembali ke sekolah, Kyota seolah tak mau dekat dengannya. Dia hanya cuek saat bertemu di halaman. Nishiki yang melihat hal itu menjadi penasaran. Di kelas, Kyota bahkan sengaja minta pindah tempat duduk dan sengaja izin dengan alasan tak enak badan ketika Tsubaki ingin mengajaknya bicara. Tsubaki sangat sedih mendapat perlakuan seperti itu. Hal itu tak luput dari pengamatan Nishiki. Tsubaki sedang melamun ketika Sakura dan Nishiki masuk ke kamarnya. Nishiki menceritakan tentang pengalaman buruk Kyota bersama ibunya. Kyota sangat mencintai ibunya, tapi ibunya malah pergi dengan pria lain tepat di hari ulang tahunnya yang ke-8. Itulah sebabnya Kyota menganggap hari ulang tahunnya sebagai hari terburuk dalam setahun. Nishiki menambahkan bahwa mengatakan aku menyukaimu atau aku mencintaimu pada Kyota merupakan hal tabu, karena hal itu mengingatkannya pada ibunya. Itulah sebabnya Kyota menganggap semua wanita adalah pengkhianat. Sakura menyimpulkan bahwa kini kakaknya memang telah dicampakkan oleh Kyota. Tsubaki mengelak karena dirinya berbeda dengan yang lain. Tsubaki merencanakan pesta kejutan untuk Kyota. Nishiki dan Sakura bersedia membantu. Sakura bahkan kaget melihat perubahan sikap kakaknya yang kini lebih terbuka dan optimis. Tsubaki hanya tersenyum. Kyota membuka lokernya dan mendapati beberapa hadiah yang jatuh dari dalam lokernya. Dia mengambil dan membuang semua hadiah itu ke bak sampah. Malamnya, Arisa tak sengaja melihat gerakan cahaya yang mencurigakan dari dalam kelasnya. Dia penasaran dan mencari tahu. Di kelas, Tsubaki, Sakura, dan Nishiki sibuk menyiapkan pesta kejutan. Sakura tak yakin,
Tapi Tsubaki ingin berusaha dan dia tak takut akan konsekuensinya karena dia ingin tahu lebih banyak tentang Kyota. Kyota adalah cinta pertamanya, sehingga dia siap untuk melakukan yang terbaik. Tiba-tiba pintu terbuka dan Arisa muncul. Nishiki dan Sakura kaget melihatnya. Arisa menghampiri Tsubaki dan mengatakan bahwa dia sangat tersentuh. Sebelumnya dia sangat penasaran, tapi kini dia tahu mengapa Kyota lebih memilih Tsubaki. Arisa bahkan mendukung dan bersedia membantu rencana Tsubaki. Tsubaki kaget, tapi tersenyum sambil berterima kasih. Nishiki menelpon Kyota yang bekerja. Dia mengaku sedang kesulitan dan minta Kyota untuk datang membantunya. Kyota agak bingung, tapi bersedia ke sekolah untuk membantunya. Kyota datang, dan ketika membuka pintu kelas yang gelap, tiba-tiba Nishiki malah mendorongnya masuk dan menahan pintu dari luar. Lampu kelas menyala, dan Kyota melihat Tsubaki mengenakan kostum beruang putih, dan dua orang gadis mengenakan topeng. Mereka bertiga mengucapkan Happy Halloween dan selamat ulang tahun. Kyota pun kesal dan berniat keluar, tapi Nishiki menahan pintunya. Ketika menoleh, kedua gadis itu pergi lewat pintu yang lain, dan kini hanya tinggal beruang putih. Kyota memanggilnya Tsubaki, tapi Tsubaki mengelak. Kyota beralasan bahwa siapa lagi gadis berkepang yang menyukai beruang kutub. Tsubaki malu dan berbalik. Nishiki yang penasaran malah mengintip. Kyota menengadah dan melihat langit-langit kelas berhias gambar planetarium di rumah Kyota. Tsubaki membuka topengnya dan menyerahkan hadiahnya untuk Kyota. Dia berjanji akan memberi hadiah untuk tahun depan dan selanjutnya. Tsubaki mengaku bahwa perasaannya tak akan berubah walaupun tahun berganti. Kyota agak marah dan menegur agar tak semudah itu bicara karena janji wanita tak bisa dipercaya. Sakura dan Arisa yang menguping menjadi ragu dan takut. Tsubaki balik menegur bahwa dia bukan ibunya dan jangan menilai semua wanita itu sama. Kyota mulai marah karena Tsubaki mencampuri urusannya, tapi Tsubaki tak mau kalah. Dia tak terima dicampakkan tanpa alasan yang jelas. Kyota beralasan bahwa semua wanita sama, jadi tak masalah bila dipermainkan. Tsubaki menilai bahwa Kyota hanya terpaku pada sakit hatinya sendiri, sehingga menganggap tak masalah bila menyakiti orang lain. Kyota pun jadi kesal. Tsubaki berani mengatakan bahwa dia selalu mempermainkan perasaan orang semaunya dan mencampakkan mereka semaunya. Tsubaki menuduhnya bersikap seperti anak kecil. Kyota tak mau dengar dan berniat pergi, tapi Tsubaki menghentikannya. Tsubaki menyimpulkan bahwa hari ulang tahunnya adalah hari terburuknya, tapi Kyota tak bisa menyimpan perasaan sedih itu terus. Tsubaki merasa malam itu, saat di observatorium, Kyota tertawa saat melihat bintang. Kyota selalu bersikap dingin agar terlihat tegar, tapi itu hanya palsu. Senyum itulah yang sebenarnya. Tsubaki ingin Kyota tersenyum lagi. Tsubaki kembali menyatakan perasaannya, tapi melihat Kyota hanya diam, Tsubaki berbalik dan mengenakan topengnya kembali sambil jongkok. Kyota berbalik dan menghampiri Tsubaki. Dia minta agar Tsubaki menghadap ke arahnya, tapi Tsubaki tetap diam. Kyota membantu Tsubaki berdiri dan melepaskan topeng. Tsubaki hanya menunduk karena takut Kyota akan marah, tapi ternyata Kyota melunak dan bersedia menerima hadiahnya. Tsubaki tak percaya dan menengadah, dan Kyota mengiyakan. Tsubaki bertanya apakah di tahun selanjutnya Kyota juga akan menerimanya. Kyota mengangguk. Kyota akan percaya pada Tsubaki, dan dia minta agar Tsubaki juga percaya padanya. Mereka pun bertukar senyum dan akhirnya berciuman. Nishiki senang melihat hal itu dan memberi kode pada Sakura dan Arisa. Arisa dan Sakura ikut senang. Mereka mendekati Nishiki dan ikut mengintip. Bagi Tsubaki, tanggal 31 Oktober saat ulang tahun Kyota adalah awal cinta pertama mereka. Mereka menjalani masa setahun pacaran yang indah dan manis. Tsubaki memutuskan untuk meninggalkan gayanya yang kuno dan berubah menjadi lebih modern tapi tetap sopan. Ada saatnya Tsubaki merasa sedih karena menginjak kelas 2. Mereka harus berbeda kelas, tapi itu hanya masalah kecil karena mereka masih bisa mencuri ciuman ketika di perpustakaan. Mereka sedang pergi ke taman hiburan. Kyota penasaran dengan kertas yang selalu dipegang oleh Tsubaki, dan ketika menyerahkan minuman, Kyota merebut kertas itu. Dia kaget karena ternyata Tsubaki sudah membuat jadwal yang padat selama berada di taman hiburan. Tsubaki mengaku ada banyak hal menarik
dan dia tak ingin kelewatan. Dia buru-buru mengajak Kyota pergi. Dia tak peduli walaupun Kyota mengeluh. Subaki berjalan agak sempoyongan, tapi dia bersikeras ingin naik biang lala. Kyota mengeluh ingin pulang karena acara mereka tak menarik. Subaki kesal dan berniat pergi sendiri. Dia tak keberatan bila Kyota pulang duluan. Dia tak menunggu jawaban Kyota dan langsung pergi. Di dalam biang lala, Subaki kesal melihat pengunjung yang lain naik bersama pasangannya, sedangkan dia sendirian. Subaki turun dan agak kerepotan berjalan. Tiba-tiba Kyota muncul dan mengajaknya masuk lagi. Subaki masih kesal dan memasang wajah cemberut. Kyota meledeknya karena bertingkah seperti anak kecil. Subaki masih diam dan Kyota hanya bisa menghela nafas ketika menunduk sambil melepaskan sepatunya. Kyota menegurnya karena hanya diam saja, padahal kakinya sakit karena kelamaan menggunakan high heels. Kyota mengganti sepatu Subaki dengan sandal bulu berwarna putih. Subaki tersenyum malu karena ternyata Kyota peduli kepadanya. Subaki sibuk belajar ketika Nishiki dan Sakura kompak menonton bersama di ponsel. Kyota memukul Subaki dengan gemas sambil menyindir karena belajar terus walaupun sedang kencan. Subaki beralasan dirinya tak sepandai Kyota dan bila tak giat belajar maka dia tak bisa mempertahankan peringkatnya. Subaki agak bingung ketika Kyota bertanya tentang ingin kuliah jurusan apa. Subaki mengaku hanya ingin menuruti ibunya saja. Subaki kembali bingung saat Kyota bertanya apakah Subaki tahu apa yang diinginkan atau tidak diinginkannya. Pembicaraan mereka terhenti ketika Hananoi muncul. Hananoi memuji Subaki yang semakin cantik dan Sakura yang kian modis. Nishiki bertanya tentang pacar Hananoi yang ingin dikenalkannya. Hananoi meyakinkan bahwa orangnya akan segera datang. Kyota juga Nishiki menjadi kaget karena orang yang dimaksud adalah Nana, teman mereka saat SMP dan sempat dekat dengan Kyota. Nana menyambut Subaki dengan ramah. Mereka pergi bermain ice skating dan Subaki agak kesulitan hingga terjatuh. Kyota datang membantunya, tapi Subaki gengsi dan meminta untuk tak memperdulikannya karena tak ingin mengganggu yang lain. Subaki berniat belajar sendiri. Kyota ingin melarang, tapi Subaki sudah pergi. Kyota kaget dan jatuh saat ada seseorang yang melintas di depannya. Subaki kembali jatuh dan kali ini Hananoi yang membantunya. Subaki menoleh ke arah Kyota yang jatuh dan Nana dengan sigap membantunya. Mereka bertukar senyum dan tawa. Hal itu membuat Subaki minder. Dalam perjalanan pulang, Nishiki dan Sakura asik berjalan di depan. Kyota dan Nana asik membahas tentang sebuah buku. Subaki merasa tersisih karena berjalan bersama Hananoi. Tiba-tiba Hananoi bertanya mengapa Kyota memilih Subaki. Subaki pun tak mengerti. Hananoi menambahkan bahwa Subaki tak tahu jawabannya. Itulah yang membuat Subaki tak percaya diri. Subaki hanya diam saat Hananoi mengajaknya segera menyusul menyeberang. Nishiki mengajak Hananoi bicara, dan Sakura baru teringat kakaknya yang hilang. Saat di sekolah, Subaki mengaku kalau dia menjadi minder ketika melihat Nana. Nishiki menceritakan bahwa saat SMP, Kyota dan Nana sempat dinobatkan sebagai pasangan yang sempurna. Tapi mereka tidak pacaran karena Nana mencampakkan Kyota. Kejadian itu sempat heboh, tapi Nishiki tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena hingga kini mereka berdua masih berteman baik. Sakura memperingatkan kakaknya bahwa saingan yang sebenarnya telah datang, maka Subaki harus berusaha. Subaki tak paham. Sakura menambahkan bahwa Subaki harus menggunakan tubuhnya untuk mempertahankan Kyota. Subaki kian bingung. Sakura dan Nishiki memahami sesuatu dan mereka kaget karena ternyata selama setahun berpacaran, Kyota dan Subaki belum pernah melakukannya. Subaki beralasan bahwa tak boleh melakukannya sebelum menikah. Mereka berdua kompak mengasihani Kyota. Subaki sedang di toko buku dan dia sengaja mengabaikan telepon dari Kyota. Subaki tak sengaja bertemu dengan Nana. Nana mengaku bahwa Kyota adalah cinta pertamanya, tapi dia berusaha meyakinkan Subaki bahwa kini hubungan mereka hanya sebatas teman, walaupun cinta pertama itu sulit dilupakan. Subaki semakin minder mendengarnya. Kyota pulang dan dia bingung karena Subaki tak mau menerima teleponnya. Dia bergegas menerima telepon rumah yang berdering karena mengira itu Subaki. Ternyata ibunya yang menelpon dan Kyota langsung menutupnya.
Ayah bertanya dan Kyota yang tampak syok menjawab kalau ibunya baru saja menelpon. Ayah mengaku bila mereka sudah bicara minggu yang lalu. Kini ibunya sedang sakit dan ingin bertemu dengan Kyota. Kyota pun marah, tapi ayah mengingatkan bahwa ibunya sudah berpisah dengan pasangannya 5 tahun lalu. Kyota bersikeras tak mau menemui ibunya. Subaki melihat Kyota yang makan sendirian di kantin. Subaki menghampiri Kyota dan minta maaf. Kyota menanggapinya dengan dingin. Subaki berencana mengajak Kyota kencan sepulang sekolah. Dia bersedia menuruti kemanapun keinginan Kyota. Sayangnya, Kyota menolak ajakan itu dengan alasan ada hal yang harus dia lakukan. Subaki kecewa, padahal dia sudah menyiapkan tiket nonton siklus bintang 4 musim di planetarium. Kyota memutuskan pergi ke rumah sakit untuk menemui ibunya, tapi dia masih ragu. Kyota membuka ponselnya. Ada pesan dari Nana yang ingin mengajaknya pergi ke museum sains. Akhirnya, Subaki pergi ke planetarium sendirian, sedangkan Kyota memutuskan menerima ajakan Nana. Nana melihat sepasang remaja yang bermain, dan dia teringat masa SMP bersama Kyota. Kyota hanya tersenyum karena dia teringat hal lain saat melihat seorang anak bermain teropong bersama kedua orang tuanya. Pertunjukan di planetarium telah usai dan Subaki bersiap pulang, tapi dia tak sengaja melihat ayah Kyota dan menyapanya. Subaki bertanya apakah ayah sering datang kemari. Ayah menjawab kadang-kadang saja. Ayah berniat pamit, tapi Subaki memanggilnya kembali. Subaki minta izin untuk merapikan rambut ayah yang berantakan, dan ayah tak keberatan. Nana menyindir Kyota yang kini telah punya pacar. Dia penasaran tentang apa yang membuat Subaki berbeda dari gadis lain. Kyota agak bingung menjawabnya. Nana menebak pasti banyak hal menarik dalam diri Subaki. Kyota hanya tersenyum. Nana kembali bertanya apakah mereka akan berpisah saat kuliah. Kyota tak mengerti dan hal itu membuat Nana agak kesal. Nana mengingatkan bahwa dulu mereka pernah berjanji akan kuliah di Todai bersama. Nana menyindir bahwa hal itu mungkin bukan sesuatu yang penting bagi Kyota, tapi Nana mengaku bahwa dirinya serius, makanya dia kembali. Kyota tak menyangka Nana akan menagih janjinya. Nana kembali mengingatkan tentang janji mereka untuk meraih mimpi bersama. Subaki merapikan rambut ayah di bangku taman. Subaki memuji bukit bunga yang dibawa ayah. Ayah mengaku akan mengunjungi mantan istrinya dengan membawa bunga itu. Ayah bercerita tentang keadaan mantan istrinya yang kini dirawat di rumah sakit, tapi Kyota enggan menjenguknya. Ayah datang ke planetarium untuk menghabiskan waktu. Subaki mengikuti arah pandangan ayah yang melihat sebuah keluarga kecil dan bahagia. Ayah minta maaf karena menceritakan masalah keluarganya. Subaki tak keberatan dan dia menambahkan bahwa Kyota tak pernah menceritakan hal itu padanya. Ayah kini merasa senang karena rambutnya terasa segar dan suasana hatinya juga lebih baik. Subaki senang bisa membantu ayah. Ayah pamit dan berencana pergi mengunjungi mantan istrinya. Mereka pun akhirnya berpisah. Subaki melangkah ringan dengan senyum di wajahnya, tapi dia langsung masam ketika tak sengaja melihat Kyota berjalan bersama Nana. Kyota melihatnya, tapi Subaki langsung lari. Kyota pun mengejarnya. Subaki marah dan tak ingin Kyota menyentuhnya. Dia kesal karena Kyota tak membicarakan hal penting padanya, tentang ibunya dan juga tentang Nana. Subaki merasa diabaikan karena Kyota menyembunyikan fakta bahwa Nana itu cinta pertamanya. Kyota menganggap hal itu tak penting, tapi Subaki berpikir sebaliknya. Kyota tak cerita karena Nana itu spesial baginya. Kyota tak mau Subaki menyimpulkannya sendiri. Subaki menambahkan bahwa hari ini Kyota bohong padanya. Katanya ada hal penting, tapi ternyata pergi bersama Nana. Kyota menjelaskan bahwa itu salah paham, tapi dia ikut kesal dan merasa semuanya sia-sia karena Subaki menyimpulkan sesuatu tanpa bertanya padanya. Kyota kian kesal saat Subaki memintanya untuk menjenguk ibunya. Dia merasa Subaki terlalu ikut campur urusannya. Subaki sedih dan kecewa. Dia menyarankan untuk putus saja, dan Kyota seolah tak keberatan. Subaki berlari pulang. Mereka tidak sadar bahwa Nana melihat pertengkaran itu. Subaki pulang dan dengan tergesa dia langsung masuk kamarnya. Dia sedih ketika membuka laci dan melihat hadiah kalung dari Kyota. Subaki melewati sisa hari itu dengan terus menangis. Malamnya,
Subaki membaca pesan dari Hananoi. Hananoi ingin mengajaknya bertemu di tokonya. Fotografer itu suka melihat Subaki, tapi tak suka dengan ekspresi wajah Subaki yang datar, dan dia minta bantuan Hananoi. Hananoi mencoba membujuknya dengan cara memikirkan hal yang membahagiakan, misalnya Subaki berdandan cantik karena akan kencan dengan Kyota. Mendengar hal itu, Subaki langsung cemberut dan pergi. Hananoi dan si fotografer menjadi bingung, tapi Hananoi mencoba mencari tahu dengan mengejarnya. Subaki mengingatkan Hananoi yang pernah bertanya tentang mengapa Kyota memilihnya. Subaki mengaku bahwa dia juga tidak tahu, sehingga dia merasa beruntung bisa pacaran dengan Kyota. Tapi lama-lama dia jadi gelisah sendiri. Dari awal dirinya memang bukan tipenya Kyota dan hal itu membuatnya galau. Hananoi mencoba menghiburnya bahwa tak baik bila tak yakin pada diri sendiri. Terdengar suara fotografer yang memanggil dan Hananoi pamit. Dia memberi waktu agar Subaki bisa tenang dan bersedia dipotret. Subaki menunggu sambil melihat kesibukan di tempat itu. Ada yang sedang dirias dan dipotret. Melihat para gadis yang tersenyum ketika rambutnya ditata atau ketika sedang menjalani pemotretan membuat Subaki teringat tentang pertanyaan Kyota. Kyota pernah bertanya tentang apa yang sebenarnya diinginkan Subaki. Kini Subaki menyadari bahwa dia ingin menjadi penata rambut karena dia senang melakukannya dan bahagia bila melihat mereka tersenyum sambil berterima kasih. Subaki menghampiri Hananoi. Dia mengutarakan niatnya untuk melamar kerja di toko milik Hananoi. Hananoi mengaku bahwa semua pekerjanya adalah orang berbakat walaupun hanya kerja paruh waktu. Hananoi merasa tak enak bila tiba-tiba mempekerjakan Subaki yang tak berpengalaman. Subaki minta diberi kesempatan. Pembicaraan mereka terhenti karena fotografer memanggilnya dan mengingatkannya bila mereka tak cepat maka tak akan selesai tepat waktu. Hananoi berpikir sambil melihat Subaki yang menunggu dengan gelisah. Hananoi memutuskan akan menerima Subaki dan meminta Subaki tersenyum. Subaki jadi bingung. Kemudian Hananoi menjelaskan bahwa dia akan mempekerjakan Subaki, tapi sebagai balasannya, Subaki harus bisa tersenyum di depan kamera. Subaki tak percaya dengan apa yang didengarnya, dan akhirnya Subaki melakukan pemotretan dengan senyum manis menghiasi wajahnya yang cantik. Arisa dan kedua temannya juga Nishiki tak percaya melihat perubahan Subaki. Mereka kompak memuji Subaki yang tampil cantik di majalah. Nishiki memanggil Kyota yang kebetulan lewat. Nishiki bertanya tentang Subaki yang kini bekerja untuk Hananoi sambil menunjukkan majalahnya. Nishiki memuji dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kyota menjawab dengan nada dingin bahwa dia tak tahu apapun, lalu pergi meninggalkan Nishiki yang bingung dengan perubahan sikap Kyota. Sepulang sekolah, Kyota pergi ke tempat Hananoi dan dia melihat sendiri bahwa kini Subaki bekerja untuk Hananoi. Kyota menemui Hananoi dan Hananoi menceritakan bahwa saat Kyota fokus pada hal lain, maka Subaki menemukan apa yang paling penting baginya. Kyota tak mengerti dan Hananoi menjawab bahwa Subaki ingin menjadi gadis yang pantas bagi Kyota. Subaki berusaha keras agar bisa mandiri dan Hananoi tak ingin menghentikannya. Kyota agak galau setelah mendengar penjelasan Hananoi, apalagi setelah melihat Subaki dari jauh yang kini tampaknya lebih bahagia. Menjelang Natal, Kyota sedang menghias kafe tempatnya bekerja ketika Nana menelponnya. Nana ingin mengajak Kyota pergi melihat bintang di malam Natal, tapi Kyota menolaknya. Nana menutup teleponnya setelah meyakinkan bahwa dirinya akan menunggu Kyota. Subaki sedang berlatih memotong rambut ketika dia melihat bayangan Kyota, tapi ternyata Hananoi yang muncul. Subaki minta tambahan jam kerja untuk minggu depan, dan Hananoi bertanya apakah Subaki bisa kerja di malam Natal. Hananoi beralasan bahwa mereka kekurangan orang dan Subaki menyanggupinya. Subaki menyapu dan dia tertarik mendengar iklan tentang hujan meteor di malam Natal, tapi dia tak yakin Kyota masih mengingat janji mereka. Subaki pulang dan melihat kedua orang tuanya sedang menghias pohon Natal. Subaki memanggil ibunya karena ingin mengatakan sesuatu. Subaki memberanikan diri untuk mengatakan bahwa dia tak ingin kuliah karena dia ingin menjadi penata rambut. Ibunya terkejut dengan keputusan itu dan minta bantuan ayahnya. Subaki mengaku bahwa dia tak suka belajar, dia tak seperti Sakura. Ibu tampak sedih mendengar keputusan Subaki. Ayah menemui Kyota yang duduk termenung di kamarnya. Ayah bertanya apakah Kyota akan sendirian di malam Natal. Kyota tak keberatan, toh ada ayahnya. Ayah mengaku bahwa ada hal yang selama ini tak pernah dikatakan pada mantan istrinya. Dia baru menyadari
bahwa sebenarnya masih mencintainya. Ayah menyesal karena banyak waktu yang terbuang sia-sia. Ayah tak keberatan memaafkannya karena manusia juga bisa salah. Kyota pergi ke rumah sakit dan menemui ibunya. Mereka akhirnya berbaikan dan Kyota segera pergi, tapi Nana menelponnya. Nana menegur Kyota yang belum datang juga. Kyota tak ingin Nana menunggunya karena dia tak akan pergi. Nana mengaku bahwa dulu dia ingin mengakui perasaannya tapi tak jadi. Sekarang dia menyesalinya. Kyota mengaku bahwa kini dirinya telah berubah dan semua karena Tsubaki. Tanpa Tsubaki, pasti dirinya masih menjadi anak nakal. Kyota menyukai Tsubaki apa adanya. Nana bisa mengerti dan mengakhiri pembicaraan mereka. Kyota bergegas berlari menuju suatu tempat karena dia yakin Tsubaki telah menunggunya. Di tempat lain, Tsubaki membantu Hananoi yang sedang menata rambut seorang pelanggan. Setelah pelanggannya pulang dan mereka menutup toko, Hananoi bersedia mengantar Tsubaki ke suatu tempat dengan mobilnya. Sayangnya, Kyota yang berlari sekuat tenaga harus menyerah karena ketinggalan kereta terakhir. Hananoi bertanya tentang niat Tsubaki datang ke tempat ini. Tsubaki menjelaskan bahwa setahun yang lalu mereka pernah berjanji akan melihat hujan meteor bersama di tempat ini. Tsubaki ingin memberi Kyota kesempatan terakhir. Bila malam ini Kyota tidak datang, maka dia akan membiarkan Kyota pergi. Hananoi mendoakan yang terbaik untuk hubungan mereka. Tsubaki masuk ke ruang observatorium dan ternyata tak ada siapapun. Dia menunggu sambil mengenang kembali awal mula dirinya bertemu Kyota hingga mereka berpacaran. Dan akhirnya harus berpisah karena kesalahpahaman. Tsubaki putus asa dan menyimpulkan bahwa Kyota pasti tidak akan datang. Dia menggenggam kalung pemberian Kyota dan menjatuhkannya sambil mengatakan salam perpisahan dalam hati. Tiba-tiba pintu terbuka dan Kyota sudah berdiri di depan pintu dengan nafas terengah-engah. Kyota menyindir Tsubaki yang kaget melihatnya. Tsubaki beralasan bahwa dia mengira Kyota tak akan datang. Kyota pun tersenyum masam dan mengatakan bahwa dirinya ketinggalan kereta terakhir dan dia harus menghabiskan gajinya demi naik taksi agar bisa bertemu dengan Tsubaki. Kyota menutup pintu dan berjalan mendekati Tsubaki. Dia melirik ke bawah dan mengambil kalung itu. Kyota mengembalikan kalung pemberiannya pada Tsubaki. Mereka saling menatap seolah ingin mengungkapkan segalanya, tapi bibir mereka hanya diam membisu. Tsubaki takut bila Kyota tak datang, tapi bukannya menjawab, Kyota malah memeluk Tsubaki dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Kyota menceritakan bahwa dia pergi menemui ibunya di rumah sakit. Dia bahkan memanggilnya ibu. Tsubaki senang dan mereka saling melepaskan pelukannya. Tsubaki juga bercerita tentang niatnya ingin menjadi penata rambut, dan Kyota mendukung rencananya. Tsubaki senang karena berkat Kyota, maka akhirnya dia bisa menemukan mimpinya. Kyota ingin mengatakan sesuatu dan Tsubaki langsung tersenyum bahagia karena Kyota menyatakan cinta padanya. Kyota mencium dan memeluknya dengan hangat. Dan film pun berakhir.